Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo. Di sini kami akan menjelaskan mengenai urbanisasi dan pertumbuhan kota. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Anissa Skadapsari, nomor absen 8. Lalu saya, Diana Kusuma Dewi, nomor absen 13. Nah, ini adalah rincian agenda yang akan kita bahas nanti. Yang pertama ada konsep urbanisasi yang meliputi pengertian, urbanisasi versus pertumbuhan kota, dan faktor penyebabnya. Kemudian yang kedua, dampak urbanisasi, ketiga, data urbanisasi dan pertumbuhan kota, dan yang terakhir adalah teori migrasi. Secara harfiah, urbanisasi atau urbanization adalah pengkotaan, atau dapat dikatakan sebagai proses perkembangan menjadi kota. Nah, menurut pandangan orang-orang awam, urbanisasi itu dikatakan sebagai hanya perpindahan dari desa ke kota saja. Tapi sebenarnya urbanisasi itu cakupannya lebih luas daripada itu. Urbanisasi dalam sebuah negara dapat dilihat dari proporsi atau persentase penduduk yang tinggal di perkotaan dibandingkan dengan penduduk yang tinggal di pedesaan. Di sini, urbanisasi dapat dipandang sebagai bertambahnya proporsi penduduk yang tinggal di perkotaan. Nah, poin pentingnya adalah jumlah penduduk. Jadi, jumlah penduduk yang sedikit itu bisa dikatakan sebagai pedesaan. Begitu juga sebaliknya, jumlah penduduk yang lebih banyak itu dikatakan sebagai perkotaan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, dalam bahasa sehari-hari atau menurut orang-orang awam itu, urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Lalu, dari penjelasan tadi, urbanisasi dapat dipandang sebagai satu, perpindahan penduduk dari desa ke kota. Definisi ini sebenarnya seperti dengan definisi menurut orang awam atau dalam bahasa sehari-hari. Atau kita juga bisa sebut dengan pengertiannya secara sempit. Yang kedua, urbanisasi dapat dipandang sebagai perubahan struktur desa menjadi kota atau perluasan sifat perkotaan ke daerah pinggiran atau sekitarnya. Nah, ini merupakan definisi urbanisasi secara luas. Tidak hanya perpindahan penduduk dari desa ke kota, tetapi juga perubahan struktur desa dan perluasan sifat perkotaan ke daerah pinggiran. Lalu, urbanisasi juga memiliki ciri-ciri yang bisa kita identifikasi menjadi 7. Yang pertama, pertumbuhan proporsi penduduk yang tinggal di perkotaan. Jadi, jumlah penduduk kota akan semakin meningkat seiring bertambah waktu. Yang kedua, berpindahnya penduduk dari desa ke kota. Nah, ciri-ciri urbanisasi yang ini merupakan penyebab dari ciri-ciri urbanisasi yang pertama. Jadi, karena penduduk dari desa itu pindah ke kota, menyebabkan penduduk yang ada di kota itu meningkat, melebihi dari pedesaan. Kemudian yang ketiga, penduduk non-pertanian di pedesaan bertambah. Jadi itu urbanisasi ini memberikan efek juga kepada jenis-jenis pekerjaan yang lebih beragam di desa. Mungkin ada contohnya industri ataupun kerajinan. Kemudian yang keempat, bangunan dan fasilitas di pedesaan mulai berkembang. Kenapa bangunan dan fasilitas di pedesaan mulai berkembang? Jadi hal tersebut ya karena kebutuhan warga di sana juga bertambah. Misal kebutuhan kepemerintahan, dibangun kantor kelurahan, kemudian kebutuhan kesehatan. Yang dulunya cuma ada puskesmas dan posyandu, sekarang dibangun rumah sakit. Kemudian kebutuhan sekolah. Mungkin dulu ada 1 sekolah, sekarang mungkin udah ada 5 atau lebih sekolah. Ciri urbanisasi yang kelima,
perubahan ciri kehidupan sosial di pedesaan menjadi seperti masyarakat kota. Jadi, kalau semisal kehidupan sosial yang dulu itu erat, terus suka gotong royong gitu, sekarang mungkin lebih berkurang karena banyak pendatang, kemudian juga sekarang lebih banyak kesibukan yang dijalankan oleh pendatang dan masyarakat desa asli. Yang keenam, meluasnya struktur morfologis perkotaan ke kawasan sekitarnya. Struktur perkotaan itu juga akan berpengaruh ke daerah sekitarnya, bukan hanya perubahan jumlah penduduk saja. Dan yang terakhir adalah perubahan status pedesaan menjadi perkotaan. Nah, ini adalah salah satu gambar yang menunjukkan dampak-dampak, ciri-ciri dari urbanisasi. Contohnya ini adalah akibat dari penduduk yang sangat banyak sehingga mengakibatkan rumah sangat berdempetan. Nah, karena lahannya sudah habis, timbullah rumah-rumah kumuh seperti ini. Selanjutnya adalah faktor penyebab perpindahan penduduk ke kota. Sebenarnya, faktor penyebab perpindahan penduduk ke kota ini bisa mendorong dan menarik penduduk. Yang pertama, batasnya lapangan pekerjaan di pedesaan. Seperti yang kita ketahui, pedesaan sangat dominan dengan sektor pertanian. Kemudian yang kedua, kesempatan kerja di kota lebih luas dan bervariasi. Karena lapangan kerja di desa itu sedikit, orang-orang lebih tertarik ke perkotaan karena kesempatan kerjanya lebih banyak. Selanjutnya, jumlah penduduk di pedesaan meningkat sehingga kemiskinan naik. Tadi, karena pekerjaan di desa terbatas, padahal jumlah penduduknya meningkat, kemiskinan pun meningkat karena pekerjaan sangat sulit dicari. Selain itu, upah di desa juga masih rendah. Nah, upah di kota itu lebih tinggi. Hal ini menarik penduduk desa untuk pergi mencari kerja di kota. Lanjut, faktor penyebab selanjutnya, transportasi desa kota semakin lancar. Jadi karena teknologi mulai berkembang, akan lebih banyak transportasi yang memudahkan mobilitas kita. Contohnya bis, seperti di gambar. Kemudian ada kereta api, kapal yang menawarkan berbagai kelas, seperti kelas ekonomi, kelas eksekutif, seperti itu. Selanjutnya, faktor penyebabnya adalah kesempatan untuk berkembang lebih terbuka, terutama di sektor pendidikan. Nah, seperti yang kita ketahui, jumlah sekolah itu lebih banyak di kota, baik itu sekolah dasar, menengah pertama, menengah atas, lalu menengah kejuruan, maupun universitas. Fasilitas dan barang kebutuhan pun lebih banyak dan lebih lengkap di kota. Jadi, lebih memudahkan kita kalau ada sesuatu yang diperlukan. Selanjutnya, semakin tingginya tingkat pendidikan dan skill masyarakat desa. Nah, karena skill meningkat, masyarakat desa itu pergi ke kota karena di kota itu lebih membutuhkan skill-skill yang mereka punyai. Selanjutnya, sarana rekreasi perkotaan yang lebih beragam. Hal ini tentu menjadi daya tarik sendiri bagi masyarakat desa untuk pergi ke kota. Lalu, ada kontrol sosial yang lebih longgar. Ini menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat desa karena mereka menganggap adat istiadat itu menjadi beban baginya. Selanjutnya adalah pertumbuhan kota. Pertumbuhan kota adalah perkembangan kota secara umum. Misalnya ada jumlah penduduk, penggunaan tanah bangunan, pendapatan, dan sebagainya. Urbanisasi juga memiliki istilah konteks yang lebih spesifik daripada pertumbuhan kota. Dalam hal kependudukan, urbanisasi berarti meningkatnya proporsi penduduk yang tinggal di perkotaan
dibanding pedesaan. Sedangkan pertumbuhan kota berarti peningkatan jumlah akumulasi penduduk kota yang disebabkan oleh faktor kelahiran, kematian, atau migrasi. Nah, ini adalah salah satu gambaran dari pertumbuhan kota. Selanjutnya adalah dampak eksternal dan internal dari pertumbuhan kota. Dampak eksternalnya yaitu yang pertama, pergeseran kegiatan manufaktur dan industri dari wilayah kota. Yang kedua, berkembangnya permukiman sebagai kota baru di wilayah sekitar kota. Yang ketiga, perkembangan kota-kota kecil dan menengah di daerah metropolitan. Dan yang keempat, sarana perhubungan untuk penghubung dengan daerah sekitar semakin meningkat. Lalu dampak internal pertumbuhan kota, yang pertama ada fungsi kota baik untuk skala regional, nasional maupun internasional mulai berkembang. Lalu yang kedua, pusat-pusat pemukiman di dalam kota mulai bergeser. 3. Pemanfaatan lahan kota yang makin efisien dan efektif. Yang keempat, perkotaan makin maju dan modern di bidang sarana dan prasarananya. Selanjutnya, dampak urbanisasi akan dijelaskan oleh Anissa Sekar-Hapsari. Selanjutnya adalah dampak urbanisasi. Negara berkembang maju. Yang pertama adalah dampak urbanisasi untuk negara maju dan berkembang tidaklah sama, di mana di negara berkembang urbanisasi lebih identik dengan lingkungan perkotaan yang semakin luas, tetapi diikuti dengan pemukiman miskin dan sarana prasarana yang kurang memadai. Sebaliknya, di negara maju, urbanisasi lebih identik dengan pertumbuhan fisik kota, dengan pemukiman elit di pinggir kota, dan ditunjang dengan teknologi yang maju. Selain itu, proses urbanisasi dan perkembangan kota di negara berkembang akan lebih banyak menghadapi persoalan terkait pertumbuhan populasi dibandingkan di negara maju. Selanjutnya adalah dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif urbanisasi yang pertama adalah keberadaan tenaga kerja dan aktivitas ekonomi di tempat yang bersamaan akan mendorong perkembangan bisnis, iptek, dan industri. Yang kedua, akses kesehatan, pendidikan, perekonomian, dan layanan sosial akan menjadi lebih baik. Tingkat kepadatan lebih tinggi membuat penyediaan layanan pemerintah menjadi lebih efisien. Yang keempat, pemahaman akan keberaneka-ragaman akan menjadi lebih baik sehingga meluluhkan barrier sosial dan budaya. Terus dampak negatif dari urbanisasi. Yang pertama, populasi yang meningkat tanpa perencanaan yang baik akan menimbulkan masalah lingkungan seperti polusi, sanitasi, sampah, dan perumahan seperti padat dan kumuh. Yang kedua, rentan timbulnya kejahatan, prostitusi, dan obat-obatan terlarang. Yang ketiga, budaya yang tercampur dan diikuti oleh pengaruh dunia luar akan mengakibatkan lunturnya budaya bangsa. Terus yang keempat adalah masalah lainnya. Implikasi negatif pertumbuhan kota. Yang pertama adalah ukuran kota yang semakin berkembang. Yang kedua, kota akan menjadi terlalu padat. Yang ketiga, kekurangan pelayanan dalam sarana prasarana. Yang keempat, akan timbulnya pemukiman kumuh atau daerah kumuh. Yang kelima, timbulnya kemacetan. Yang keenam, pengangguran. Yang ketujuh adalah masalah ras dan sosial. Yang kedelapan, modernisasi. Yang ke-10, adalah lingkungan kualitasnya berkurang. Yang ke-9, berkurangnya lahan. Terus urban giantism. Di Surabaya memiliki penduduk sekitar 2,8 juta, di Medan 2,5 juta, dan Bandung 2,4 juta, serta Makassar 1,7 juta.
tadi merupakan kota-kota besar. Tetapi pada daerah DKI Jakarta memiliki penduduk yaitu 10 juta jiwa. Jakarta berbeda dengan kota-kota yang sudah saya sebutkan karena memiliki penduduk lebih dari sekitar 10 juta jiwa. Inilah yang disebut dengan urban giantism atau kota raksasa. Ada beberapa penyebab fenomena urban giantism. Yang pertama adalah first city bias, yang kedua hub and spoke transportation system, dan yang ketiga adalah political capital and largest city. Yang pertama adalah first city bias. First city bias, pemerintah akan terus-menerus memperhatikan ke kota besar atau ke kota inti. Demikian juga investor menganggap bahwa perekonomian kota ini pasti akan berkembang, jadi ada perhatian yang lebih ke kota ini. Inilah yang menyebabkan perkembangan perekonomiannya yang menarik banyak penduduk ke daerah itu. Karena pemusatan ekonomi pasti diikuti oleh pemusatan penduduk. Kota itu akan menjadi semakin besar dan timpang dibandingkan kota-kota lain. Yang kedua adalah hub and spoke. Hub adalah jalur transportasi ke pusat, sedangkan spoke adalah jalur ke daerah lain. Maka jalur ke daerah inti itu akan semakin lancar dan membuat pertumbuhan perekonomian di kota tersebut akan semakin cepat. Yang ketiga adalah capital and first city. Gabungan pusat pemerintahan dan pusat perdagangan atau industri akan membuat kota itu menjadi raksasa. Selanjutnya adalah data urbanisasi. Dari grafik ini dijelaskan bahwa urban population lebih tinggi dibandingkan rural population. Selanjutnya, ini adalah kota dengan penduduk lebih dari 10 juta jiwa atau lebih. Ini adalah persentase penduduk Indonesia yang tinggal di perkotaan dan pedesaan dari tahun 2010 sampai 2035, di mana penduduk di kota akan semakin meningkat setiap tahunnya, sedangkan penduduk di pedesaan akan semakin menurun setiap tahunnya. Ini adalah tipologi kota pada tahun 2011, di mana kota metropolitan di Indonesia terdapat 11 kota besar 16 kota, sedang 56 kota, dan kecil 11 kota. Ini adalah wilayah metropolitan, misalnya Jakarta. Nama resmi atau wilayah mencakup kabupaten dan kotanya adalah Jabodetabek, di mana ada DKI Jakarta, Kabupaten Kepulauan Seribu, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten atau Kota Bekasi. Provinsinya ada Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Begitupun seterusnya. Selanjutnya adalah teori migrasi. Di teori migrasi ini ada dua model, yaitu Lewis two sector model dan Todaro model. Kedua model ini tuh membandingkan ekonomi di kota dan pedesaan, karena ada ekonomi di desa dan perkotaan inilah yang menyebabkan migrasi terjadi. Kemudian di desa dan perkotaan mata pencariannya berbeda. Di desa lebih ke agricultural sektor, sedangkan di kota adalah industrial sektor. Terus pada model Lewis two sector ini yang kedua adalah upah di perkotaan lebih tinggi daripada di pedesaan. Yang ketiga, di sektor pertanian terdapat surplus tenaga kerja dengan jumlah yang sangat besar. Yang keempat, tenaga kerja ini berpindah dan diutilitasi oleh sektor industri atau perkotaan.
Selanjutnya, ini adalah grafik Lewis to Sector, di mana bagian ini adalah bagian dari perkotaan atau industrial, sedangkan yang ini adalah bagian dari daerah pedesaan. Untuk bagian atas, yang bagian sumbu X adalah total produk. Kalau di sektor pertanian, total produknya adalah pangan, sedangkan kalau di bagian industrial adalah manufaktur. Terus pada bagian kanan atas, tenaga kerja terlalu banyak, maka total produknya akan menjadi, pada bagian kanan atas, total produk tenaga kerjanya terlalu banyak, maka total produknya akan maksimal. Misal 1 hektar dikerjakan oleh 1 orang, maka hasilnya tidak akan semaksimal ini. Terus misal 1 hektar dikerjakan oleh 1.000 orang, maka daerah pertanian itu akan semakin padat. Walaupun dikerjakan oleh 1.000 orang, kalau hasil pertaniannya maksimalnya 1 ton, maka maksimal jumlah produknya tetap 1 ton. Terus selanjutnya, di sektor industri, jumlah tenaga kerja adalah L1 yang membuat profit perusahaan sebesar WM, D1, dan F. WM, D1, dan F. Profit ini akan diakumulasikan menjadi modal yang meningkatkan fungsi produksi. Akhirnya, sektor industri membutuhkan tenaga kerja tambahan dari surplus sektor pertanian, begitu seterusnya. Proses pertumbuhan sektor industri ini akan terus berlangsung sampai surplus tenaga kerja di pedesaan semuanya terserap. Selanjutnya adalah model Lewis to Sector. Model ini memiliki kelemahan. Yang pertama, capital accumulation bisa saja justru akan mengurangi tenaga kerja. Yang kedua, kenyataannya hanya sedikit surplus tenaga kerja di pedesaan. Di perkotaan justru banyak pengangguran. Selanjutnya adalah Harris-Todaro model. Model ini disampaikan oleh John R. Harris dan Mikhail P. Todaro. Asumsi yang digunakan yang pertama adalah migrasi adalah pilihan rasional. Yang kedua, seseorang akan dipindah ke kota jika expected wage yang melebihi upah di desa, bukan hanya perbedaan upah secara nominal. Yang ketiga, seorang saat pindah akan menghadapi persaingan dengan penduduk kota, terutama penduduk kota yang pengangguran. Yang nomor 3 ini berbeda dengan model Lewis to Sector, karena pada Lewis to Sector masih penduduk pedesaan yang pindah ke kota akan langsung mendapatkan pekerjaan, sedangkan pada Todaro model ini pindah ke kota akan tetap menghadapi persaingan. Ini adalah contoh grafik dari Harris-Todaro model. Titik E merupakan keseimbangan awal, di mana upah di desa dan upah di perkotaan sama. Namun faktanya pada titik ini upah di kota lebih tinggi, maka tenaga kerja bergeser dari E ke LM untuk mencari kerja di kota. Sedangkan di desa,
tenaga kerjanya akan berkurang sehingga upahnya akan meningkat. Sebagian penduduk desa bisa berpindah ke kota untuk memperoleh pekerjaan dan upah yang lebih baik. Misalnya di desa hanya tertinggal OA dan LA. Pekerja dengan upah WA, sisanya akan bertaruh untuk memperoleh pekerjaan di kota. Orang-orang ini akan mempunyai indifferent. Terus yang kedua, keseimbangan yang dibentuk adalah di titik Z. Keseimbangan yang diperoleh adalah di titik Z. Jumlah tenaga kerja di pedesaan sebesar LA. Di sektor formal perkotaan, OM, LM, dan di sektor informal dan pengangguran sebesar LA, LM. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.